Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلفي هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Halaman 55. Kita masih membahas tentang tahrif, ya. Tahrif, mengubah dan menyelewengkan teks yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Terutama tujuannya adalah untuk mempropagandakan dan memasarkan sebuah akidah, sebuah ajaran yang bertentangan dengan akidah dan ajaran mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa kitab Al-Wasiyah karangan Al-Imam Abu Hanifah mengalami tahrif, mengalami pengubahan-pengubahan teks, mengalami penyelewengan beberapa bagian di dalam kitab tersebut. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang dengan tujuan-tujuan tertentu, terutama untuk memasarkan akidahnya yang bertentangan dengan akidah yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka menghilangkan dan mengubah beberapa teks yang ada di kitab Al-Adhkar.
Al-Adhkar, kitab yang sangat populer yang berisi zikir-zikir karya monumental dari seorang ulama besar mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i yang bernama Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Kita baca di halaman 55 kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar karya An-Nawawi di bagian bab ziarah ke makam Nabi. Perkataan An-Nawawi yang berbunyi, Faslun fi ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adhkariha. Pasal di dalam membahas tentang ziarah makam Rasulullah dan zikir-zikir apa yang dibaca ketika seseorang berziarah ke makam baginda Rasulullah. I'lam, ketahuilah annahu yanbaghi likulli man hajjah. Ketahuilah bahwa seyogyanya bagi setiap orang yang haji an yatawajjaha ila ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menuju atau untuk berangkat berziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya, kalau di sini nggak ada khobarnya ya, berarti untuk berangkat berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Karena perkataan An-Nawawi ini dianggap bertentangan dengan ajaran Wahabi yang mengharamkan orang melakukan safar dengan tujuan ke selain 3 masjid, maka diubah menjadi faslun fi ziyarati masjid Rasulillah. Coba para peserta kajian perhatikan dengan seksama. Faslun fi ziyarati qabri Rasulillah diganti oleh mereka dengan narasi atau dengan teks faslun fi ziyarati masjid Rasulillah. Jadi awalnya itu pasal di dalam menjelaskan tentang ziarah ke makam baginda Rasulullah, diganti menjadi pasal yang menjelaskan tentang ziarah atau kunjungan ke masjid Rasulullah. Karena mereka mengharamkan perjalanan dari luar Madinah ke Madinah dengan tujuan ziarah ke makam Rasulullah. Yang mereka bolehkan adalah perjalanan dari luar kota Madinah ke Madinah dengan tujuan untuk sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I'lam, kata mereka, annahu yustahabbu liman arada ziyarata Masjid Rasulillah dan seterusnya. Ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang ingin ziarah ke Masjid Rasulullah. Asalnya, awalnya, kalau kita lihat di kitab-kitab manuskrip yang masih tulisan tangan, itu jelas tertulis ziyaratu Rasulillah, ila ziyarati Rasulillah. Diganti oleh mereka menjadi apa? Liman arada ziyarata masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kemudian disempurnakan dengan membuang kisah Al-Udbi. Ya, di dalam kitab Al-Adhkar, cetakan mereka, cetakan orang-orang Wahabi, kisah Al-Udbi yang disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar ini kemudian dibuang. Padahal kisah ini masyhur sekali. Ya, kisah ini masyhur sekali. Al-Udbi ini maksudnya adalah orang yang menceritakan. Ya, orang yang menceritakan. Ini disebutkan oleh An-Nawawi di dalam Al-Adhkar. Juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab karyanya yang lain. Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Al-Udbi menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang A'rabi, ada seorang Arab pedalaman. Ada seorang Arab pedalaman datang ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tu anna Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Salam untukmu wahai baginda Rasulullah. Aku mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman ketika mereka menzalimi diri mereka, ketika mereka berbuat dosa,
berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepadamu. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi kepadamu, kepada engkau wahai baginda Rasulullah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kan di sini adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan ketika mereka datang, ya di dalam ayat ini apa dijelaskan, ketika mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, baik engkau dalam keadaan masih hidup maupun engkau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi ini umum. Jadi apa yang diterangkan di dalam ayat, ya ini dhamirka itu kembali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada konteks yang menjelaskan bahwa kedatangan orang-orang yang menzalimi diri mereka, kedatangan orang-orang yang berbuat dosa ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada konteks yang menjelaskan hal itu khusus ketika Rasulullah masih hidup. Oleh karena itu hal ini dipahami oleh para ulama, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun setelah Rasulullah meninggal. Nah, ini boleh mendatangi orang-orang yang pernah berbuat dosa, mendatangi makam Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, lalu meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir ayat dijelaskan apa? Lawajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka akan mendapati Allah tawwaban, adalah zat yang maha pengampun, rahima, sekaligus maha penyayang. Nah, Al-Utbi bercerita, ada seorang A'rabi mengunjungi makam Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, lalu dia mengatakan, salam untukmu wahai baginda Rasulullah. Aku mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman. Kemudian dia menyebutkan ayat tadi. Lalu setelah itu orang Arab pedalaman, Al-A'rabi tadi, mengatakan di hadapan makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad zalamtu nafsi waji'tuka mustaghfiran, ya, waji'tuka mustaghfiran bidzambi. Jadi aku mendatangimu dalam keadaan aku ini pelaku dosa, dan aku meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosaku. Mustaghfiran min dzunubi. Aku meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Arab pedalaman ini dilihat oleh Al-Utbi. Setelah orang Arab pedalaman itu meninggalkan makam baginda Rasulullah, Al-Utbi kemudian tertidur sebentar. Lalu dia bermimpi, di dalam tidur itu dia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah kemudian mengatakan kepada Al-Utbi, ilhaq bil a'rabi. Ya, lafaz riwayatnya berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan adrikil a'rabiyah atau ilhaq bil a'rabi wa qul lahu qad ghafarallahu laka. Susullah, ya, bergegaslah untuk menyusul orang Arab pedalaman itu, lalu katakan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa. Nah, ini kisah yang masyhur yang terkenal dengan istilah qissatul Utbi, ya, kisah Al-Utbi. Al-Utbi ini adalah orang yang menceritakan kejadian itu. Dan di dalam kisah ini juga disebutkan beberapa bait syair yang terkenal sekali. Jadi setelah orang Arab pedalaman itu berlalu, setelah orang Arab pedalaman itu membaca ayat, sebelum dia berlalu dia membacakan beberapa bait syair di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang terkenal, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhumuhu, fataba min tibihinna al qa'u wal akamu, nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, fihi al afafu wa fihi al judu wal karam, anta syafi'u alladhi la turja, anta syafi'u alladhi turja syafa'atuhu 'inda as-sirati idza ma zallatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abadan
minnis salamu alaikum ma jaral qalamu. Jadi terkenal sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan Al-Utbi ini disebutkan di banyak sekali kitab para ulama oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kisah ini yang sebenarnya disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar dibuang oleh mereka di cetakan Al-Adhkar yang diterbitkan oleh mereka. Halaman 56, kitab Aqidatus Salaf, Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Kitab Aqidah As-Salaf Ashabil Hadith karya As-Sabuni yang menegaskan dalam pendahuluannya. Amma ba'du fa inni lamma waradtu amit Tabristan wa biladi Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usulid din. Di dalam kitab ini ada di muqaddimahnya ada perkataan As-Sabuni yang menyatakan amma ba'du, adapun setelah hamdalah, setelah salawat. Fa inni lamma waradtu amit Tabristan, ketika aku melewati daerah Amit Tabristan dan bilad Jilan, mutawajjihan ila baitillahil haram, menuju ke Ka'bah, menuju ke Baitullah al-Haram, dan ziyarati qabri nabiyhi, dan menuju dengan maksud untuk berziarah ke makam nabinya, ke makam Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teks ini karena dianggap menyimpang kemudian diubah oleh mereka menjadi amma ba'du fa inni lamma waradtu amit Tabristan wa biladi Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyhi, itu diganti menjadi wa ziyarati masjidi nabiyhi. Ini tentu adalah sebuah khianah ilmiah, ya. Ini adalah sebuah khianat yang dilakukan oleh mereka terhadap kitab-kitab karya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang berikutnya adalah kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari karya Al-Hafidh Ibnu Rajab. Jadi ada dua kitab yang sama-sama berjudul Fathul Bari dan sama-sama Syarah Sahih Al-Bukhari. Dikarang oleh dua orang yang berbeda. Yang pertama dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ada Fathul Bari yang lain yang merupakan syarah dari Sahih Al-Bukhari dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bersujud ke kuburan para nabi mereka dan menjadikan kuburan sebagai kiblat salat, Ibnu Rajab berkata, ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud ke kuburan para nabi mereka dan menjadikan kuburan sebagai kiblat mereka. Ini tentu tidak boleh. Ibnu Rajab berkata, qala Ibnu Abdul Bar, al-wathanu as-sanamu. Al-wathanu as-sanamu. Yang disebut wathan itu adalah as-sanam. Ya, berhala. Yaqul la taj'al qabri sanaman yusalla ilaihi. Ada terjemahnya enggak ini? Tidak disebutkan. La taj'al qabri sanaman yusalla ilaihi wa yusjadu nahwahu wa yu'badu. Janganlah engkau jadikan kuburku berhala yang dilakukan sholat ke arahnya dan dilakukan sujud kepadanya atau ke arahnya. Wa yu'badu, dan disembah. Faqad ishtadda ghadabullahi ala man fa'ala dzalika. Murka Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan atau ditujukan kepada orang-orang yang melakukan itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ashabahu wa sa'ira ummatihi min su'i sani'il umami qablahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya dan seluruh umatnya terhadap keburukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Alladzina sallau ila quburi anbiya'ihim,
yang melakukan sholat ke arah kuburan para nabi mereka. Wattakhadhuha qiblatan wa masjidan, dan menjadikan makam-makam para nabi itu sebagai kiblat dan masjid. Kama sona'at al-wathaniyatu, sebagaimana hal itu dilakukan oleh para penyembah berhala, bila authani, terhadap berhala-berhala, allati kanu yasjuduna ilaiha, yang mereka sujud kepada berhala-berhala itu, wa yu'azzimunaha, dan mengagungkan berhala-berhala itu. Wa dzalika syirkul akbaru, dan hal itu adalah merupakan syirik yang besar. Artinya syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Teks ini kemudian diubah untuk menyerang kubah, ya, yang dibangun di atas kuburan, sehingga teks tersebut disulap menjadi, ya kan, tidak mengapa, ya, dikasih kubah di atas kuburan kan tidak mengapa. Tetapi oleh orang-orang Wahabi, untuk memasarkan dan mempropagandakan akidah mereka, ajaran mereka yang mengharamkan atau bahkan menyatakan musyrik orang yang meletakkan kubah di atas makam, maka kemudian teks yang di atas ini diubah menjadi seperti ini. Wattakhadhuha, yang di garis bawah itu ya, wattakhadhuha qubbatan wa masjidan. Ya. Mereka sholat ke arah kuburan para nabi, wattakhadhuha qubbatan, dan kemudian mereka menjadikan atau meletakkan dan menjadikan kubah dan masjid di makam-makam para nabi. Tujuan mereka mengubah teks ini tiada lain adalah untuk memasarkan dan mempropagandakan ajaran mereka bahwa membangun kubah atau meletakkan kubah di atas sebuah makam, ya, itu adalah sebuah syirik, ya, sebuah syirik. Ya, padahal kalau diletakkan kubah saja tetapi tidak untuk disembah kan tidak masalah, tidak apa-apa. Artinya tidak sampai syirik. Baik, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum punya buku, silahkan menghubungi admin, ya. Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja, karangan guru kita Ustadz Muhyiddin Fattah, dengan nama pena Abu Abdillah. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.